Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Hafid dalam belajar matematika bersama. Kali ini kita akan membahas materi matematika wajib atau matematika umum dengan subbab barisan dan deret. Tapi sebelum kita masuk ke pokok bahasan barisan dan deret, kita harus tahu dulu apa itu pengertian barisan bilangan. Nah, ini kita tulis barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Jadi ketika ada sebuah barisan bilangan berderet begitu ya, itu belum pasti disebut barisan bilangan. Karena yang dinamakan barisan bilangan ini harus diurutkan menurut aturan tertentu. Sebagai contoh seperti ini. Saya punya ini 3, 5, 7, 9, 11, kemudian 13, dan seterusnya. Ini merupakan barisan bilangan. Kenapa? Karena ini diurutkan menurut aturan tertentu. Kalau kita ngecek, kita perhatikan, ini angka dari yang pertama 3, kemudian 5, 7, 9, 11, 13. Ini ada hubungannya. Hubungannya apa? Dari 3 ke 5 berarti ditambah dengan 2. Kemudian dari 5 ke 7 ditambah lagi berapa? 2. 7 ke 9 ditambah 2 dan seterusnya. Ya kan? Kalau kita mau mencari berapakah urutan barisan bilangan selanjutnya, ya tinggal ini. 13 ditambah 2 berapa? 15. Betul. Berapa lagi? Tinggal ditambah 2 berarti berapa? 17 dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan barisan bilangan karena diurutkan sesuai dengan aturan tertentu. Contoh lagi, misal saya punya ini 34, 31, kemudian 28, kemudian 25, 22, dan seterusnya. Apakah ini dinamakan barisan bilangan? Kita cek lagi. Apakah benar 34 ke 31, 31 ke 28? Kalau kita cermati dengan seksama, 34 ke 31 berarti berkurang 3. 31 ke 28 berarti juga berkurang 3. 28 ke 25 juga berkurang 3. Nah, polanya sama. Berarti ini juga dinamakan barisan bilangan. Kalau kita mau mencari berapakah nilai selanjutnya dari barisan bilangan ini, berarti 22 dikurangi 3. Berapa? Betul, 19. Kemudian berapa lagi? 16 dan seterusnya. Begitu ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari barisan bilangan. Contoh lagi, saya punya angka-angka seperti ini. Contoh, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Kita cek, apakah ini juga diurutkan menurut aturan tertentu? 2 ke 4, bisa 2 tambah 2. 4 ke 8, kalau ini tambah 2, 4 tambah 2 kan 6. Wah, ternyata tidak. Berarti 2 ke 4 bisa berapa? Oh, ternyata kali 2. 2 ke 4 berarti 2 kali 2, 4. 4 ke 8 berarti 4 kali 2, betul. 8 ke 16, 8 kali 2, dan seterusnya. Berarti kita bisa tahu nilai selanjutnya dari barisan tersebut. Berarti 32 kali 2, berarti 64, dan seterusnya. Jadi, aturannya ini bisa penjumlahan, bisa pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Contoh lagi, 81
27, 3, 1, sepertiga, dan seterusnya. Yuk, berapa ini ya? 81 ke 27. Berarti bisa juga dibagi 3 atau dikali sepertiga. 27 dikali sepertiga juga. 27 dikali sepertiga 3. Maaf, 9 ya ini ya. 9. Kemudian ini berapa? 9 kali sepertiga berarti 3. Betul. Nah, 3 dikali sepertiga 1. Kemudian dan seterusnya. Itu ya. Berarti bisa penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian. Yang penting harus sesuai dengan aturan. Tidak bisa bilangan asal-asal kemudian ditulis itu disebut barisan bilangan. Bukan seperti itu. Nah, sekarang untuk ini contoh 1 dan 2 ini yang penjumlahan dan pengurangan dinamakan barisan aritmatika ya. Kemudian yang contoh ke berapa ini? 3 dan 4 karena perkalian dinamakan barisan geometri. Nah, kalau ini penjumlahan pengurangan berarti sama semua ya. Artinya ada selisihnya atau beda dinamakan aritmatika. Sedangkan kalau perkalian berarti ada kelipatan atau rasio dinamakan barisan geometri. Nah, sekarang saya punya satu lagi contoh barisan. Saya buat di sini. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Nah, kalau ini penjumlahan pengurangan, perkalian, terus bagaimana ini? Apakah ini juga dinamakan barisan bilangan? Iya, ini juga barisan bilangan. Yang namanya adalah barisan bilangan Fibonacci. Nah, bagaimana itu barisan bilangan Fibonacci? Coba ini 1 kok 1. Ini kan dijumlah dikurangi begitu kan. Berarti ini 1 kali 1. Kalau ini dikalikan 1 kan tidak mungkin 2. Terus bagaimana? Oh, ternyata ini dijumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 5 ini sama dengan 8. 8 tambah 5, 13. Nah, itu adalah barisan bilangan Fibonacci. Berarti kita bisa tahu selanjutnya berarti 21 ditambah 34. Nah, untuk materi di kelas 11 ini nanti kita membahasnya hanya terbatas pada barisan aritmatika dan barisan geometri saja. Oke, di video berikutnya saya akan membahas tentang barisan aritmatika. Terima kasih.